Nama saya Darlan. Malam ini saya menceritakan sisi kegelapan hidup saya. Saya adalah mantan preman. Ketika SMA, saya membentuk sebuah geng namanya Kelompok 17. Ketika kita naik bus, kita juga berpikir bagaimana cari dapat uang. Karena kita bos, kita preman, kita nggak perlu bayar, justru kita harus dibayar. Siapa? Udah bayar sini. Nah, ketika kata siapa itu saja, itu langsung sudah kita hajar aja. Penumpang pun turun nggak boleh, hanya penumpang yang sasaran. Dan kita akan ambil semuanya. Dan akhirnya kita kumpulkan uang itu, kita kira-kira dapat cukup, kita minum. Kalau malam ini duitnya habis, besok kita cari lagi. Kita mabok sepanjang malam, sampai duit itu habis semua. Pokoknya hidup itu enak, nggak ada yang dipikirkan, nggak ada yang ditakutkan. Yang ada, pengen besok lebih hebat lagi, bagaimana kalau bisa bikin kejadian lebih besar lagi. Dan akhirnya ketika kelompok 17 ini semakin bikin onar, mulai masuk kabar ke sekolah, dan akhirnya kepala sekolah panggil kami. Kamu jadi kepala geng anak-anak yang suka meresahkan sekolah kita? Hah? Kurang ngajar. Pak aja semerah-merah sama kita ya, Pak. Kamu melawan sama saya? Iya. Udah. Tolong anak ini ke ruangan saya. Iya, Pak. Setelah saya lulus dari sekolah, otomatis saya berpisah dengan geng 17. Saya berpikir semua terminal harus ditaklukkan. Saya lihat orang di situ kok jagoan, buka dada. Ngapain kamu balik? Lu tahu nggak? Gua yang punya daerah ini. Nah, langsung saya pukul saja. Jadi saya selalu bikin ulah dan saya selalu berhasil. Saya ambil posisi di situ. Memang hidup saya itu tetap gaya hidup saya. Kalau tidak berkelahi, tidak mukul, seperti tidak enak. Jadi dimanapun, kalau hari itu saya berpikir, ini mukul dulu daripada nanti sore. Adik saya minta tolong tuh. Iya. Ayo tolongin. Diam. Kamu. Kalian berani-beraninya sama perempuan, hah? Kamu ngapain ikut campur sini? Kita preman sini. Tahu preman? Iya, emang kenapa? Akhirnya satu orang itulah yang mengaku preman berarti kebal. Hajar aja, injak aja sampai berdarah-darah kupingnya. Saya puas karena kepalanya udah berdarah. Suatu ketika ada tetangga dari desa, itu proses supir, dia datang menghampiri saya. Aku baru saja pulang dari kampung. Aku bertemu dengan bapakmu. Dia sangat kangen sekali sama kamu. Bang. Sudah terlambat, Bang. Kayak mana aja dia dari dulu. Kenapa baru sekarang dia ngakuin saya sebagai anaknya? Udahlah, Bang. Biar aja kayak aku kayak gitu terus, Bang. Tapi memang waktu kecil pun bapak ini diktator lah kepada saya. Selalu bikin susah orang tua. Jadi semua beban kesalahan itu selalu kena ke saya. Itulah membuat saya itu menjadi garang sendiri lah. Benci sendiri gitu. Darlan, bukan mau bapakmu seperti itu. Sekarang kau harus menyadari dan mau memaafkan dia, Darlan. Akhirnya saya pikir waktu itu, apa betul juga bapak saya seperti saya juga? Bang. Jadi nggak main kita. Jadilah, Bang, di tempat biasa aja. Cuman aku ada perlu sebentar. Mau ke kantor pos dulu aku, Bang. Ya, mau kirim uang untuk bapakku di kampung. Bentar ya, Bang ya. Waktu itu hati saya tuh, wah kok bapak saya sama saya kok begini, kok dia sama bapaknya baik, enak. Bang, duit abang kan sudah banyak. Sekali-sekali kirim aja ke kampung, kasihan orang tua, Bang. Udah kau diem aja. Banyak cakep kau hari ini. Tapi lama-kelamaan, aku mulai hidup saya tuh kok begini-begini terus. Nah, setelah menikah, ya saya berjanji kepada istri membahagiakan dia, menyenangkan dia. Ternyata tidak. Karena saya terus menghabiskan waktu saya di luar berjudi, mabuk, dan tidak pulang-pulang ke rumah.
Di saat dia pulang itu dalam keadaan mabok, dalam keadaan apalah dibilang seorang pemabok, seorang pejudi itu kalau di saat dia pulang tidak menghiraukan istri, tidak menghiraukan anak-anak, apapun bertanya sudah makan apa belum, tidak pernah. Gak beres kau. Ngapain aja datang kau? Gak bener kau. Di saat anak kami yang kedua ini sakit, ada seorang hamba Tuhan yang selalu setia untuk datang membesuk ke tempat kami dan selalu berdoa. Tapi selalu suami saya tidak ada di rumah karena pernah dia mengancam kalau datang pendeta itu akan saya bunuh, akan saya bunuh. Nah suatu ketika datang juga dia, bunuh juga nih pendeta ini, nggak benar nih ganggu saya terus nih. Kalau nggak disingkirkan nih pasti ganggu terus. Disitulah terjadi keanehan yang saya rasakan. Kok saya nggak mampu, nggak bisa mengambil itu. Saya coba lagi nggak bisa juga. Tuhan mengasihi Pak Darlan. Disitulah pertama sekali saya bisa menangis. Saya tahan juga waktu itu, saya malu menangis. Tapi nggak bisa tertutup karena berceceran juga air mata itu. Waktu saya mabuk lagi tinggi itu, tiba-tiba Darlan, aku dapat kabar dari istrimu. Anakmu itu loh, sekarang lagi sekarat di rumah, udah mau mati. wah di situ langsung saya hajar meja itu, langsung sadar saya. Saya langsung berlari, saya naik mobil pulang ke rumah. Ketika mau mendekat ke rumah itu, anak saya paling besar itu, perempuan itu masih kecil. Ke rumah Om, doain Ade supaya Ade sembuh. Yuk. Nah tiba-tiba lah, dari dalam itu berkata, pulang aja, pasti anakmu sembuh, kami akan datang. Bang. Nak, kenapa kau nak? Kenapa lagi kita, Ma? Kenapa, Ma? Kenapa dia, Ma? Kenapa dia, Ma? Ma? Nggak lama kemudian benar pendeta itu datang. Pak Darlan, apakah Bapak percaya dia bisa sembuh? Kalaupun hati saya pengen jawab, tapi nggak bisa, ketahan waktu itu. Ketiga kali ditanya lagi, percayakah Bapak anakmu bisa sembuh? Itu sekuat tenaga saya paksa waktu itu, saya bilang, saya percaya. Saya percaya Tuhan. Engkau bisa sembuhkan anak saya ini, Tuhan. Saya percaya Tuhan. Mereka langsung doakan waktu itu. Tuhan Yesus, sembuhkanlah anak ini dari segala penyakit. Ini Bapak datang, Nak. Jangan tinggalin Bapak, Nak. Jangan tinggalin Bapak. Pak, anak kita sudah sadar, Pak. Anak kita sudah sembuh. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bagaimana lagi saya tidak percaya anak saya yang sudah dikatakan mati bisa hidup seperti itu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kenapa ketika dengan segala kekuatan dengan uang tidak bisa sembuh? Kenapa hanya karena mengaku Yesus, aku percaya kok bisa sembuh? Itu membuat saya kagum dan saya katakan waktu saya katakan ini ilmu luar biasa. Ilmu ini nggak boleh lepas. Sesudah kejadian itu dan melihat bukti mujizat terjadi tadi, akhirnya saya mendatangi pendeta tadi. Pak Darlan, Pendeta yang mau saya bunuh sekarang membimbing saya ke jalan yang benar itu. harus melepaskan segala kebiasaan buruk. Dan mulai saya belajar, saya mulai buka Alkitab di situ.
Karena saya sejak lahir sampai menikah pun saya nggak tahu itu firman Tuhan itu apa. Satu-satunya yang bisa mengubah hidup saya adalah Roh Tuhan itu. Adalah Yesus. Hidup saya diubahkan, saya punya hati yang tenang, dan sangat takut melakukan kejahatan lagi. Maafin Papa ya. Selama ini Papa banyak salah sama Mama. Ketika saya dipulihkan dan saya menerima Yesus, waktu itu saya pulang kampung, saya bertemu orang tua saya, dan saya mengampuni mereka. Maafin Darlan ya Pak. Mungkin selama ini Darlan menyimpan amarah dan dendam sama Bapak. Sejak itulah hidup saya terasa bebas. Tidak lagi yang menghalangi saya